Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Luciana, NIM 03133363 dari UPBJJ UT Jakarta Prodi Teknologi Pendidikan. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Jaringan Komputer. Langsung saja ya, di sini tugasnya itu yaitu mempraktikkan perintah-perintah pada TCP atau IP. Pertama, kita buka dulu aplikasi CMD-nya atau Common Prompt. Pastikan kita tuh bertindak sebagai administrator. Nah, caranya itu klik kanan, kemudian jalankan sebagai administrator. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 1 yaitu CD. Langsung diketikkan aja di sini CD. Ini berfungsi untuk merubah direktori aktif di Common Prompt. Lanjut yang kedua yaitu CLS. Berfungsi untuk membersihkan layar Common Prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Selanjutnya yaitu nomor 3 CLS garis miring tanda tanya. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Lanjut ke nomor 4 dir garis miring tanda tanya. Berfungsi untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi garis miring ini menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5 yaitu ipconfig. Berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua operator jaringan yang ada. Nomor 6 ipconfig garis miring all. Berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adaptor jaringan untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Nomor 7 ipconfig garis miring tanda tanya. Berfungsi untuk menampilkan bantuan mengenai perintah ipconfig, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Oke, lanjut ke nomor 8 ipconfig garis miring rilis. Teman-teman bisa lihat aja ya ketikannya karena takutnya aku salah baca. Berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghasilkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Nomor 9 ipconfig garis miring renew. Berfungsi untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Oke, langsung ke nomor 10 ipconfig garis miring display DNS. Berfungsi untuk menampilkan cache DNS yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Nomor 11 ipconfig garis miring flash DNS. Bisa langsung dilihat aja. Fungsinya yaitu untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Lanjut ke nomor 12 ipconfig garis miring register DNS. Berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Lanjut ke nomor 13 yaitu ping tulisannya. Berfungsi untuk mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat resolusinya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Nomor 14, Nesta. Fungsinya yaitu untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi, TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait dengan jaringan. Yang ke-15 yaitu tracker, tulisannya TRACERT. Teman-teman bisa langsung lihat aja, kemudian enter. Berfungsi untuk menunjukkan jalur yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan. Langsung ke nomor 16 aja ya teman-teman. Ping berfungsi untuk mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respons, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam root tersebut, termasuk kehilangan paket. Lanjut ke nomor 17, NS lookup. Fungsinya yaitu digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Yang ke-18 yaitu nets. Tulisannya itu NETSH ya, aku juga kurang mengerti bacanya gimana. Yaitu baris perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Kita dapat menggunakannya untuk mengonfirmasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Ke-19 yaitu root ya, teman-teman bisa lihat aja, langsung diketik route. Tulisannya. Berfungsi untuk menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing sendiri adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan route mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Alhamdulillah ini udah ke-20 yaitu net ya. Langsung diketik aja net, kemudian enter ya teman-teman. Pokoknya dari nomor 1 sampai nomor ke-20 setelah menuliskan huruf yang diperintahkan itu langsung pencet enter. Nah, untuk net sendiri merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan
digunakan dengan net, termasuk yaitu ada net use untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna, net share untuk berbagi folder, dan lain-lain. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk praktek dari 20 perintah ini sudah selesai. Dari mulai nomor 1 yaitu CD sampai nomor 20 net. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dosen dan teman-teman semua karena dalam pengerjaan tugas ini saya menggunakan recording HP. Karena kebetulan laptop yang saya gunakan ini bermasalah untuk record layarnya. Dan mohon maaf juga apabila ada salah pengucapan kata dan pengetikannya. Semoga tugas praktik yang saya kerjakan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sehat selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.